5 tempat pemungutan suara atau TPS di 2 kecamatan di kota Cirebon mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kota Cirebon. 5 TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya di Kecamatan Kesambi, sedangkan di Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena mendapatkan 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, maupun daftar pemilih khusus atau DPK. Dan di TPS 27 Karya Mulya ada 6 orang dengan kasus yang sama. Sedangkan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Kejaksan, di masing-masing TPS ada 1 orang DPTB yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara, tetapi menerima dan mencoblos 5 surat suara. Lebih tepatnya di Kesambi, TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya. Adapun yang di Kejaksan, di TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Bahwa ditemukan ada pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi difasilitasi bisa memilih, gitu ya. Dengan ada kelebihan gitu ya, mestinya hanya 1 itu diterima ke PWP, tapi kemudian mendapatkan 5 dan tercoblos semua. Maka dalam hal tersebut gitu ya, rujuk pada Undang-Undang 7 2017 dan PKPU nomor 25 tahun 2023 itu masuk kategori di pemungutan suara ulang atau PS. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 5 TPS ini direkomendasikan 10 hari setelah KPPS mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Bawaslu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya merekomendasikan pemungutan suara ulang di 10 tempat pemungutan suara yang berada di Kota Surabaya. Rekomendasi pemungutan suara ulang dikeluarkan menyusul adanya temuan tertukarnya surat suara untuk calon legislatif tingkat 2 atau DPRD Kota Surabaya di 8 TPS. 2 TPS lainnya ditemukan sejumlah pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Jadwal pemungutan suara ulang akan kembali digelar 10 hari kalender sejak pemungutan suara awal. Tentang PSU, regulasi menetapkan jadwal paling lambat dilaksanakan PSU itu adalah 10 hari kalender sejak pemungutan suara. Artinya jika dihitung maka PSU itu paling lambat tanggal 24. 10 TPS yang bermasalah ditemukan di Kelurahan Asemrewo, Panukan Kulon, Banjar Sugihan, Balongsari, Duku Pakis, serta di Kecamatan Gayungan. Pemungutan suara ulang akan diberlakukan untuk pencoblosan surat suara calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif DPR RI, provinsi dan kota, serta calon anggota DPD. Dari Surabaya, Juda Prawira, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Rakyat Memilih bersama saya Nata Arman dan beragam informasi seputar pemilu 2024 kami hadirkan untuk Anda. Kami informasikan rakyat yang memilih dan berikut berita pilihan dari redaksi kami. KPU minta maaf ada salah satu input data formulir C hasil ke Sirekap. Beban kerja berat sejumlah anggota KPPS meninggal dunia.
Pemirsa, aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warga mengeluhkan sistem Sirekap memasukkan data yang tidak sesuai dengan data di lapangan. Foto kita 117, ini 62, Ganjar 21. Kalau di Sirekap, Video ini merupakan salah satu unggahan yang mengeluhkan ketidaksesuaian angka antara aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dengan data yang ada di tempat pemungutan suara. ini salah, berarti bisa Hasil perhitungan di TPS secara fisik angkanya berubah drastis setelah dipindai atau di-scan ke dalam aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Selain kesalahan pada hasil scan yang dilakukan, aplikasi Sirekap Pemilu 2024 banyak juga yang melaporkan angka yang tertera di aplikasi itu tak bisa diubah atau diperbaiki. Ini yang berubah. Diketahui aplikasi Sirekap bekerja menggunakan Optical Character Recognition atau OCR dan Optical Mark Recognition atau OMR yang memakai teknologi kecerdasan buatan AI. Sistem tersebut bisa mengenali pola tulisan tangan pada formulir kertas fisik. Lalu sistem akan mengubahnya menjadi data numerik secara digital. Di Google Play Store, aplikasi Sirekap dihujani rating buruk oleh warganet. Aplikasi tersebut bahkan hanya mendapatkan rating rendah 2,7. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari mengaku ada kesalahan dalam proses konversi pembacaan formulir C hasil pleno di TPS yang diunggah ke aplikasi Sirekap. Hasyim memastikan kesalahan input data formulir C hasil Sirekap tidak hanya pada unggahan proses Pilpres, namun juga pada Pileg. Hasyim mengklaim kesalahan unggah tersebut sudah teridentifikasi oleh sistem. KPU telah melakukan konversi pada unggahan formulir yang salah sebut. Hasyim mengakui banyak aduan mengenai kesalahan unggah formulir C hasil tersebut. Kesalahan-kesalahan yang diketahui publik tersebut merupakan dampak positif atas terbukanya proses hitung Sirekap, sehingga publik bisa ikut mengkoreksi. Sebagai pimpinan KPU, Hasyim minta maaf atas kesalahan tersebut. Sementara anggota Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, meminta KPU Republik Indonesia untuk segera memperbaiki data perolehan suara di aplikasi Sirekap agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada dasarnya begini saudara sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat. Nah, yang berikutnya atas adanya kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah, kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah, kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode apa saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan menjawab membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tetapi pada intinya adalah manual berjenjang itu yang akan kita pegang. Gitu ya. Berarti yang dari real count KPU itu sudah dipastikan kalau bukan dari Sirekap ya?
Itu sudah yang manual yang memang datanya benar, nggak yang ada penggelembungan suara itu. Kalau yang real count-nya KPU, apakah Bawaslu juga mengawasi itu? Ya kita awasin. Dalam konteks ini kan KPU itu menggunakannya Sirekap, ya. Sirekap yang digunakan oleh KPU, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua kemudian tahu, bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis, maka kita langsung berikan saran perbaikan. Segera lakukan perbaikan Sirekap, karena Sirekap ini kan data antara data manual dengan data yang masuk, begitu terbacanya beda, harusnya bisa dikoreksi di tingkatan bawah sehingga dia tidak blunder. Kan harusnya dia misalnya di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi, oh salah nih, yang tadinya 10 karena lalu tarikannya tidak pas menjadi 100 misalnya. Harusnya kan terkoreksi cepat. Nah, tapi sistem yang ada di Sirekap itu nggak seperti itu. Akhirnya menimbulkan ketidakpastian. Nah, teman-teman KPPS pun tidak punya kemampuan mengkoreksi. Itu yang kemudian jadi problem kan. Tetapi publik tidak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah bersabar untuk melihat proses rekapitulasi manualnya. Nah, dalam konteks ini juga Bawaslu perlu menyampaikan, kami kan punya Siwaslu. Siwaslu ini juga sebagai bentuk upaya Bawaslu untuk memastikan akurasi data di TPS yang otentiknya, C hasilnya kami punya. Nah, sehingga nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan persidangan yang memerlukan otentifikasi data, akurasi data, tentu kalau buka kotak suara itu kan susah minta ampun ya. Tapi ketika kita punya Siwaslu yang dipotret langsung dari TPS, itu mudah-mudahan bisa membuat terang sebuah peristiwa. Nah, sementara itu pemirsa, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pernyataan terkait dengan adanya temuan Bawaslu di lapangan selama proses pencoblosan. Bawaslu juga sudah memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang untuk daerah pemilihan Kuala Lumpur, Malaysia. 88 TPS yang ditransaksi, pengawas TPS tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan jelas. Kenapa? Karena di PKP sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian tidak kondisinya tidak gelap, dan ini yang harus kita pakai standarnya dalam penghitungan suara. Karena surat suara itu harus kalau di Terawang kan, ini benar dicoblos atau tidak. Sehingga kemudian dalam proses itu tidak banyak media sosial yang beredar, ini sudah tercoblos. Oke. Kemudian akhirnya mitigasinya surat suara rusak, dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih jika terdapat kondisi-kondisi demikian. Kemungkinan apakah terjadi kesengajaan atau lain-lain, nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kemudian juga kami juga harus menyampaikan kepada publik, ini bukan hanya kepada Bawaslu tapi juga kepada KPU, bahwa di dalam temuan kami ada 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Jadi bukan hanya Bawaslu tapi juga KPPS dan juga pengawas TPS. Kami meneruskan surat dari Panwas Kuala Lumpur yang intinya adalah untuk tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kemudian tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara ulang seperti masuk huruf C didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK. Kemudian tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan kotak suara keliling karena mereka sudah memilih di TPS. Kemudian mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian